Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa amarna bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumi hadha wa ila yaumin nahdah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Hamra, moga-moga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup. Allah berikan kesuksesan kepada kita semua, baik sukses di dunia, terlebih-lebih sukses nanti di akhirat. Tiada untaian kata yang teramat indah puji dan syukur. Marilah kita senantiasa aturkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah untuk baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala harapan moga-moga kita semua kelak nanti dapat syafaat dan juga pertolongannya. Khatib senantiasa berpesan, berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi khatib, umum untuk kita semua. Mari kita meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan mari kita jauhi segala larangan-larangan Allah agar kita semua dapat kebahagiaan, bahagia di dunia, terlebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema khutbah yang saya sampaikan di kesempatan Jumat siang hari ini berjudul 3 doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, satu waktu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, satu waktu Nabi naik ke atas mimbar, lalu beliau mengucapkan amin. Di hambalan kedua kemudian beliau juga mengucapkan amin. Di tahapan ketiga beliau juga mengucapkan amin, sampai 3 kali Nabi mengucapkan amin. Lalu ada di antara seorang sahabat
Setelah itu lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ketika Tuhan naik ke atas mimbar, engkau sampai mengucapkan 3 kali amin. Emang kenapa ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Atani Jibril alaihi salatu wassalam." Kata Nabi, "Datanglah kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu dia membacakan 3 doa dan aku disuruh mengaminkannya." Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa sih 3 doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kata malaikat Jibril, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah faqultu amin." Doa yang pertama, doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, "Man adraka Ramadan," siapa orang yang dapat memenuhi, siapa orang yang dapat berjumpa dengan datangnya bulan suci Ramadan, akan tetapi falam yughfar lahu, Ramadan berlewat, Ramadan melalui kepadanya, Ramadan masuk kepadanya, akan tetapi dosa-dosanya tidak dimaafkan sama Allah, dosa-dosanya tidak diampuni sama Allah. Pamata fadakhalan nar, maka kalau dia mati masuk ke dalam neraka, fa'abadahullah, semoga Allah menyelamatkannya dia. Dan aku berkata, faqultu amin, aku mengatakan amin. Nah, artinya apa para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Secara rentang waktu kita tinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan segera memasuki bulannya Syahrul Azim, bulan yang amat sangat agung, Syahrul Mubarak, Syahrul artinya bulan yang amat sangat diberkahi. Di dalamnya ada 1 malam di mana nilainya 1 malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Bulan itu tidak lain adalah bulan suci Ramadan. Maka mari kita berlapang-lapang dada untuk bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebab para jamaah yang dimuliakan Allah, doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami bisa ketemu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan hati yang lapang, hati yang gembira, insya Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan kita dapat mengerjakan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Malamnya kita kerjakan sholat sunnah tarawih, amalan-amalan yang lain macam tadarus Al-Quran, membaca zikir dan wirid, serta amalan-amalan kebaikan kita niatkan dari sekarang insya Allah. Lalu yang kedua, lalu apalagi ya Rasulullah engkau sampai mengucapkan amin? Kata malaikat Jibril, "Man adaraka abawahu aw ahadahuma falam yabirruhuma famata fadakhalan nar faqultu amin." Lalu yang kedua, Nabi naik ke atas mimbar itu, doa yang kedua yang dibacakan oleh malaikat Jibril, siapa orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya, au ahaduhuma ataukah salah satunya, ibu ataupun bapaknya, falam yabirruhuma, akan tetapi dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, famata fadakhalan nar, maka kalau dia mati pasti masuk ke dalam neraka. Fa'abadahullah, semoga Allah menyelamatkannya. Lalu kata Nabi, faqultu amin, aku mengucapkan amin. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tidak lain dan tidak bukan orang yang menjumpai kedua orang tuanya, ibu bapaknya, ibunya masih ada, bapaknya masih ada, au ahadahuma ataupun salah satunya, falam yabirruhuma,
dalam keadaan durhaka terhadap kedua orang tua, pamata pada falanar, maka kalau dia mati tempatnya adalah api neraka. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak salah kalau bulan Sya'ban ini orang lain menyebutnya dengan bulan ruh, bulan arwah, di mana kita mendoakan para almarhumah, orang-orang tua kita yang sudah wafat, sudah almarhum dan almarhum. Maka berbaiklah kepada kedua orang tua, karena dalam Al-Quran dikatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami sudah berwasiat kepada seluruh umat manusia supaya berbuat baik terhadap kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, terlebih kepada ibumu yang sudah mengandung susah di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, yang sudah menyapinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku wali walidai, dan juga bersyukur terhadap kedua orang tua. Tafsir Jalalain, di dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, makna daripada anishkurli wali walidai, bersyukur kepadaku, bersyukur kepadaku kepada Allah, artinya kita mengerjakan segala perintah-perintah Allah. Wali walidai, bersyukur terhadap kedua orang tua, artinya berbuat baik terhadap kedua orang tua. Jangan sampai kita melukai perasaan dan hati daripada kedua orang tua. Maka dalam ayat yang lain Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Allah sudah memerintahkan bahwasanya jangan sekali-kali kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah terhadap kedua orang tua kita berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Terlebih kedua orang tua kita sudah mulai renta, terlebih orang tua kita sudah mulai tua, terlebih orang tua kita sudah mulai sepuh, ataupun salah satunya agama mengajarkan fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kita selaku anak mengatakan terhadap kedua orang tua. Wala tanharhumā, dan jangan sekali-kali kamu membentak kedua orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīma, akan tetapi ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, kata-kata yang mulia terhadap kedua orang tua. Karena apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah, berlaku ada yang namanya hukum karma. Nabi mengatakan birru aba'akum tabirru abna'akum, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, maka niscaya kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau hari ini kita memuliakan kedua orang tuamu, niscaya di kemudian hari anak-anakmu akan memuliakanmu. Kalau hari ini menjunjung tinggi kemuliaan dan derajat orang tuamu, maka di kemudian hari anak-anakmu akan menjunjung tinggi harkat martabatmu. Tapi kalau kita pernah membentak kedua orang tua kita, menyakiti hati daripada orang tua kita, entah itu ayah kita, entah itu ibu kita, sampai ibu kita menitiskan air mata, sampai ayah kita menitikkan air mata, maka para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan salah di kemudian hari kalau anak-anak kita pun akan membentak kepada kita, karena di situ ada yang namanya hukum karma. Birru auladakum tabiru abna'akum, birru aba'akum tabiru abna'akum, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, niscaya kelak anak-anakmu akan berbuat baik kepada. Hadis yang lain yang begitu masyhur, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah pun tergantung murkanya kedua orang tua. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum datang bulan suci Ramadan, mari kita persembahkan yang terindah untuk kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, apa sih
yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, wa dzukirta indahu falam yusolli alaika pamata pada kolana. Yang ketiga, doa yang dipanjatkan, yang dibacakan malaikat Jibril adalah di mana disebutkan namamu wahai Muhammad, falam yusolli alaika, akan tetapi orang tersebut tidak bersolawat kepadamu, maka pamata pada kolanar, maka kalau dia mati masuk ke dalam neraka, fa'abadahullah, semoga Allah menyelamatkannya. Fakultu amin, maka aku mengatakan amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, agama menganjurkan apabila kita disebutkan Sayyid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sambut dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia biasa. Muhammadun basharun wa laisa kal bashar bal wa yaqutatun wan nasu kal hajar. Manusia Muhammad itu memang seperti batu, tapi bukan batu biasa. Kalau kita ibarat kata batu biasa, tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah batunya batu intan, batu yakut, batu permata. Oleh karena itu, sehingga dalam ayat yang lain dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku, orang yang paling dekat bersamaku kelak nanti pada hari kiamat, Nabi katakan, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Bulan ini adalah bulan Sya'ban, sebelum datang bulan suci Ramadan. Di antara amalan-amalan yang mesti kita perbanyak, tidak lain dan tidak bukan adalah mempersembahkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 3 doa yang dibacakan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah berikan kelapangan hati kita semua. Dan yang kedua, kepada kedua orang tua kita yang masih punya kedua orang tua kita, marilah kita pergunakan waktu untuk bisa menjadi anak yang berbakti terhadap kedua orang tua kita. Sayangilah dan bahagiakanlah kedua orang tua kita di sisa-sisa umurnya. Dan yang ketiga, senantiasa kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.